Istana makin takut, elektabilitas Anies Baswedan kian naik. Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Enaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa, nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Karenanya menurut Rocky, pihak istana akan mulai kebingungan bagaimana cara untuk melakukan penjegalan terhadap Anies. Makin lama menurut Rocky, istana akan kehabisan cara melakukan hal tersebut. Dalamnya tetap barang impor, repackaging. Pikir saya nggak tahu. Terangkan hal yang sama. Jadi terlihat justru yang punya think tank adalah Pangdam Jaya, yang punya think tank adalah Pak Doni itu. Sementara istana nggak punya think tank karena istana mengandalkan opini publik melalui konferensi pers Mahfud, lalu diundang Panglima ABRI untuk menerangkan situasi. Tapi tetap nggak ada pakemnya tuh. Ini kan Bapak kan diminta multiple choice Pak ini Pak. Bukan Bapak dikasih esai. Pemimpin yang saya inginkan seperti apa? Nah itu esai. Bapak tulislah seluruh sifat sempurna itu Pak. Lalu Bapak lihat kenyataan Prahono ya gitu Pak. Tapi kalau ditangkap-tangkapin pimpinan partainya diancam, ya itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Jahat sekali, jahat kuadrat. Ya, saya kira sahabat semua kita harus tetap mengedepankan logika, akal sehat, dengan kepala dingin. Kita tidak bisa juga merespon ini dengan gelagapan, dengan reaksioner, karena politik itu betul-betul dinamis. Siapa lawan, siapa kawan agak sulit untuk diputuskan saat ini. Maka tentu kita tetap harus waspada. Istana makin takut, elektabilitas Anies Baswedan kian naik. Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Elektabilitas Anies Baswedan disebutkan makin menanjak sehingga membuat istana terus ketakutan. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Dia kembali mengeluarkan pernyataan terkait dinamika perpolitikan di Indonesia yang mengatakan bahwa istana semakin dibuat ketakutan oleh berbagai manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan itu bahkan membuat istana sampai melakukan rapat yang berisi oligarki hingga lembaga survei. Kira-kira begitu kita bisa bayangkan di istana. Itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara dua menteri utama, 3 oligarki dan 15 lembaga survei. Ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa 4 Januari 2023. Dalam rapat itu kata dia dibahas elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta minat investor. Saya bayangkan begitu saja itu ada ruang di situ rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal. Pertama, elektabilitas Anies, kedua elektabilitas Ganjar, dan ketiga minat investor asing, ungkapnya. Dari ketiga hal yang diukur itu, kata dia, membuat istana frustasi karena elektabilitas Anies terus meningkat. 3 yang diukur dan ketiganya menunjukkan bahwa hasilnya bikin frustasi. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari di istana, itu elektabilitas Anies naik terus elektabilitasnya. Ganjar terus dan minat investor justru drop sama sekali, tutur ahli filsafat ini. Hal ini kata dia membuat istana frustasi, akhirnya mencoba untuk mewacanakan penundaan pemilu hingga menggiring kasus di KPK. Orang anggap bahwa kita juga bagian dari konspirasi istana kan? Karena nggak boleh kita sebutin secara lengkap, supaya kita tahu bahwa kita dapat bocoran dari konspirasi, tandasnya. Istana makin takut, elektabilitas Anies Baswedan kian naik. Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Elektabilitas Anies Baswedan disebutkan makin menanjak sehingga membuat istana terus ketakutan. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Dia kembali mengeluarkan pernyataan terkait dinamika perpolitikan di Indonesia yang mengatakan bahwa istana semakin dibuat ketakutan oleh berbagai manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan itu bahkan membuat istana sampai melakukan rapat yang berisi oligarki hingga lembaga survei.
Survei. Kira-kira begitu kita bisa bayangkan di istana. Itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara dua menteri utama, 3 oligarki dan 15 lembaga survei. Ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa 4 Januari 2023. Dalam rapat itu kata dia, dibahas elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta minat investor. Saya bayangkan begitu saja itu ada ruang di situ rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal. Pertama, elektabilitas Anies, kedua elektabilitas Ganjar, dan ketiga minat investor asing, ungkapnya. Dari ketiga hal yang diukur itu kata dia membuat istana frustasi karena elektabilitas Anies terus meningkat. 3 yang diukur dan ketiganya menunjukkan bahwa hasilnya bikin frustasi. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari di istana, itu elektabilitas Anies naik terus elektabilitasnya. Ganjar terus dan minat investor justru drop sama sekali, tutur ahli filsafat ini. Hal ini kata dia membuat istana frustasi, akhirnya mencoba untuk mewacanakan penundaan pemilu hingga menggiring kasus di KPK. Orang anggap bahwa kita juga bagian dari konspirasi istana kan? Karena nggak boleh kita sebutin secara lengkap, supaya kita tahu bahwa kita dapat bocoran dari konspirasi, tandasnya. Istana makin takut, elektabilitas Anies Baswedan kian naik, Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Elektabilitas Anies Baswedan disebutkan makin menanjak, sehingga pembuat istana terus ketakutan. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Dia kembali mengeluarkan pernyataan terkait dinamika perpolitikan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa istana semakin dibuat ketakutan oleh berbagai manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan itu bahkan membuat istana sampai melakukan rapat yang berisi oligarki hingga lembaga survei. Kira-kira begitu kita bisa bayangkan di istana. Itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara dua menteri utama, 3 oligarki dan 15 lembaga survei. Ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa 4 Januari 2023. Dalam rapat itu kata dia, dibahas elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta minat investor. Saya bayangkan begitu saja itu ada ruang di situ rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal. Pertama, elektabilitas Anies, kedua elektabilitas Ganjar, dan ketiga minat investor asing, ungkapnya. Dari ketiga hal yang diukur itu kata dia membuat istana frustasi karena elektabilitas Anies terus meningkat. 3 yang diukur dan ketiganya menunjukkan bahwa hasilnya bikin frustasi. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari di istana, itu elektabilitas Anies naik terus elektabilitasnya. Ganjar terus dan minat investor justru drop sama sekali, tutur ahli filsafat ini.